Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat meraih cita-citaku, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai belajar hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-citamu tersebut, bukan? Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan dengan orang lain. Coba kalian perhatikan gambar Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Sungai Pesanggerahan yang dahulu terlihat begitu bersih, jernih airnya, dan bagus. Tetapi lihatlah kondisinya sekarang. Sekarang kondisinya tampak kotor, airnya keruh, dan tidak enak dilihat. Bagaimana usaha yang bisa kita lakukan untuk Sungai Pesanggerahan tersebut? Adik-adik, bacalah teks bacaan berikut. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Hairudin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain, airnya bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad yang kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah kembali normal. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini bisa juga ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Wah, hebat sekali ya Bang Idin.
Setelah kalian menyimak bacaan tentang Bang Idin yang menyelamatkan lingkungan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah cita-cita Bang Idin? Sikap apa yang dimiliki oleh Bang Idin? Usaha apa yang dilakukan oleh Bang Idin? Dan hal apa saja yang dihadapi oleh Bang Idin dalam menyelamatkan lingkungan? Jawab semua pertanyaan tersebut, lalu kirim kepada guru kalian sebagai tugas pertama di hari ini. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-cita? Bang Idin adalah seorang warga Betawi asli yang memiliki cita-cita menyelamatkan lingkungan Kali Pesanggerahan yang kotor dan tidak terurus menjadi bersih dan indah. Dia tidak pernah menyerah untuk meraih cita-citanya sampai berhasil. Cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja kerasnya telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Nah, bagaimana adik-adik dengan kalian? Apa kalian mencintai lingkungan? Bacalah puisi karya Dekaritas yang berjudul Penjaga Alamku. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Wah, bagus sekali ya puisi karya Dekaritas. Setelah kalian menyimak puisi karya Dekaritas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? 2. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? 3. Mengapa alam dalam puisi di atas tersebut disebut sebagai ibu? Tulislah jawabanmu, lalu kirim jawaban kalian sebagai tugas kedua di hari ini kepada guru kalian ya. Nah, adik-adik, setelah ini kalian akan memahami tentang deklamasi puisi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan penghafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah penyelamat negeri. Catatan 1. Garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernapas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. 2. Garis miring 2 berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. 3. Garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, begitulah contoh pemenggalan atau jeda dalam puisi ya. Adik-adik, bacalah kembali puisi Penjaga Alamku, berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Latihkan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Hafalkan dan deklamasikan puisi tersebut. Mintalah pendapat orang tuamu tentang penampilanmu dalam mendeklamasikan puisi tersebut. Selamat berlatih ya. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa
tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, manusia harus bijak terhadap pemanfaatan terhadap sumber daya alam ya. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam yang terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui sebuah poster. Nah, adik-adik, buatlah sebuah poster dengan tema penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan. Kalian dapat membuat poster dengan tema sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam mineral. Buatlah sebagus mungkin lalu kirim tugas ini sebagai tugas terakhir di hari ini kepada guru kalian ya. Selamat membuat poster. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.